Selamat pagi, selamat datang di Apotik Sentosa dengan saya Karida, apoteker yang bertugas pada pagi hari ini. Ada yang bisa saya bantu? Saya mau menembus resep ini. Sebelumnya saya konfirmasi terlebih dahulu dengan Ibu Salma, usia 65 tahun. Apakah benar, Bu? Iya benar, itu saya sendiri. Sebelumnya apa bisa disebutkan alamat dan nomor teleponnya Ibu Salma? Alamat saya di Jalan Kenangan 10, nomor 1, Desa Cikuya, Kota Serang. Nomor telepon saya 081 234 56 7890. Sebelumnya sudah berobat di Dokter Felicia Polipenyakit Dalam Rumah Sakit Majapahit ya, Bu? Iya benar. Mohon menunggu, obatnya saya siapkan terlebih dahulu ya, Bu. Iya Bu. Ibu Salma, obatnya sudah siap. Tapi sebelumnya, jika Ibu bersedia, apakah Ibu bisa meluangkan waktu 5-10 menit agar saya bisa melakukan konseling terkait pengobatan ini? Oh, boleh Bu. Untuk kenyamanan, Ibu mau konseling dilakukan di sini atau di ruangan, Bu? Oh, boleh di ruangan ya? Ya sudah, di ruangan saja kalau gitu. Oh gitu, oke Ibu, ruangannya di sebelah sana, bisa ikut dengan saya ya. Iya Bu. Silakan Ibu, ruangannya di sini. Silakan Bu, duduk di sini. Ibu Salma, sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih atas waktu yang sudah Ibu berikan. Bagaimana keadaan Ibu sekarang? Ya saya merasakan mual, muntah darah, dan gatal-gatal. Kalau boleh tahu Ibu Salma datang sendiri ke sini atau ada keluarga yang nganter? Saya sama cucu saya Bu, ada di luar tadi sekalian jemput sekolah soalnya. Oh, masih kecil ya Bu, jadi nggak bisa ikut mendampingi. Iya Bu. Jadi saya jelaskan terlebih dahulu tujuan konseling ini untuk meningkatkan pemahaman Ibu terkait pengobatan. Iya Bu. Sehingga nanti Ibu bisa lebih patuh lagi dalam mengkonsumsi obat dan pengobatan ini dapat berjalan dengan efektif ya Bu. Iya Bu. Sebelumnya, apakah Ibu ada riwayat merokok, konsumsi alkohol, atau konsumsi kopi Bu? Tidak. Oh gitu, apa Ibu ada alergi obat? Saya ada alergi penisilin Bu. Apa sebelumnya Ibu pernah merasakan gejala ini? Tidak pernah. Kemudian apakah Ibu ada riwayat penyakit yang lainnya Bu? Saya hanya ada darah tinggi dan diabetes aja sih Bu. Oh, apa ada obat rutin Bu yang dikonsumsi? Hanya kaptopril dan Metformin ya? ya itu Bu. Apa obat itu diberikan Dokter Felicia juga Bu? Iya Bu, tapi sudah lama saya kontrolnya. Kemudian saya rutin belinya ke apotek dan baru sekarang saya kontrol kembali karena merasakan gejala-gejala. Terkait hal pengobatan tadi, apa yang Dokter Felicia katakan tentang pengobatan Ibu? Tadi dokter cuma ngejelasin sih kalau gejala yang saya alami ini karena gagal ginjal saya dan obat yang biasa saya terima diganti. Oke Bu, berarti memang sebelumnya dokter sudah menjelaskan bahwa ada obat yang diganti karena adanya interaksi obat ya? Iya Bu. Apa yang Dokter Felicia katakan tentang cara penggunaan obat Ibu? Tadi dokter hanya mengatakan semua obat diminum sesudah makan dan dijelaskan sesuai dengan yang dibungkus obat. Apa yang diharapkan dokter dari pengobatan ini Bu? Semoga saya tidak merasakan gejala ini lagi dan darah tinggi saya kekontrol. Oke Bu, ini kan obat-obatannya obat baru yang disediakan sama Dokter Felicia tadi ya. Dan dari pertanyaan yang sudah Ibu jawab juga sudah dapat terlihat bahwa Ibu memahami terkait pengobatan ini. Jadi saya akan mengulang sedikit ya Bu. Ini obat yang pertama Modipin untuk darah tingginya ya Bu. Digunakannya sehari sekali, nanti diminumnya sebelum tidur. Jadi Ibu makan dulu, sesudah makan baru minum obatnya. Ini obat yang keduanya, ini untuk vitaminnya ya Bu. Jadi untuk vitaminnya ini untuk meningkatkan hemoglobin di dalam darahnya. Tadi kan berdasarkan hasil labnya kurang ya Bu. Jadi digunakannya sehari sekali sesudah makan, jadi nanti dikonsumsinya sesudah sarapan. Ini obat yang ketiga vitamin juga, tapi ini untuk tulangnya ya Bu. Jadi digunakannya sehari sekali, dikonsumsinya sesudah makan siang aja. Ini obat yang terakhirnya Blimepirid ya Bu, untuk diabetesnya digunakannya sehari sekali, nanti dikonsumsinya ini setelah sarapan atau setelah suapan pertama saat makan ya Bu. Ya Bu, jadi nanti obat yang digunakan sehari sekali digunakannya per 24 jam, obat yang digunakan sehari 2 kali digunakannya per 12 jam, obat yang digunakan sehari 3 kali digunakannya per 8 jam. Jadi nanti obatnya dapat bekerja dengan optimal. Obatnya ini kan dikonsumsinya setelah makan ya Bu. Nanti diberi jeda dulu 5-10 menit agar tidak ada interaksi antara obat dengan makanannya. Kemudian antar obatnya juga nanti dikonsumsinya diberi jeda, jadi jangan digunakan secara bersamaan ya Bu.
Jadi nggak boleh digabung ya konsumsi obat, misalkan obat diabetes sama B9 ini? Ya Bu, benar sekali. Jadi nggak boleh digabung ya Bu. Ini diberikan oleh Dokter Felicia untuk penggunaan selama 1 minggu. Jika lebih dari itu Ibu masih merasakan gejala yang sama, nanti kembali lagi ke dokter ya Bu. Apakah semua ini udah jelas? Sudah Bu. Apa Ibu bisa menjelaskan kembali terkait pengobatan yang sudah diberikan ini? Bisa. Yang ini 1 hari sekali habis sarapan, vitamin yang ini 1 hari sekali habis makan. Kalau untuk yang darah tinggi 1 hari sekali malam hari setelah makan juga, dan yang diabetes ini 1 hari sekali habis sarapan atau suapan pertama sarapan. Obat ini disimpan pada suhu ruangan, terhindar dari sinar matahari langsung ya Bu, jadi kualitas obatnya bisa tetap terlindungi. Kalau saya boleh tahu, apakah ada kesulitan-kesulitan yang Ibu alami selama mengkonsumsi obat ini? Saya hanya sering lupa sih Bu. Kalau saya lupa gimana kalau kelewat gitu? Jadi gini Bu, untuk mencegah konsumsi obat yang terlewat, saya cuma mau ngasih saran, usahakan nanti minum obatnya ini jangan sampai lupa, kemudian digunakannya di waktu yang sama di setiap harinya. Atau mungkin Ibu bisa menggunakan alarm di handphone, atau Ibu bisa minta tolong ke anggota keluarga untuk mengingatkan untuk konsumsi obat. Nantinya kalau misalnya Ibu tepat dalam mengkonsumsi obatnya, Ibu juga bisa segera sembuh. Kemudian nanti jika konsumsi obatnya itu terlewat, Ibu bisa konsumsi obat ketika ingat. Tapi Bu, kalau misalnya nanti Ibu terlewatnya itu sudah mendekati waktu konsumsi obat yang berikutnya, maka sebaiknya obat tersebut dilewati aja, nanti dilanjutkan minum obat seperti biasanya. Jadi jangan sampai Ibu konsumsi obatnya itu didabelkan atau... Oh begitu, baik Bu. Bagaimana dengan obat yang sebelumnya saya konsumsi Bu? Terkait obat yang sebelum Ibu konsumsi, itu dihentikan terlebih dahulu ya Bu. Jadi nanti Ibu menggunakan obat-obat yang diberikan ini aja ya. Selain menggunakan obat-obatan, saya juga sarankan kepada Ibu untuk merubah gaya hidup. Jadi Ibu menggunakan pola hidup yang sehat, makan makanan yang sehat juga ya Bu. Seperti rajin konsumsi sayur-sayuran hijau, buah-buahan segar, serta memperbanyak konsumsi air putih. Nanti Ibu bisa mengurangi konsumsi yang asin-asin, yang gurih-gurih, karena kan Ibu ada tekanan darah tinggi juga ya. Kemudian Ibu juga bisa mengatur konsumsi gulanya, karena Ibu juga kan ada diabetes. Ibu melakukan gaya hidup sehat seperti rajin olahraga gitu. Nanti olahraga ringan gitu aja Bu. Ya, kemudian Ibu juga harus pantau darah tingginya dan gula darahnya. Kalau di rumah ada alatnya juga kan lebih enak ya Bu. Atau kalau misalnya tidak ada alat, mungkin Ibu bisa datang ke klinik seminggu sekali. Klinik yang melayani pengecekan tekanan darah atau gula darah, biasanya banyak Bu. Terkait pengobatan ini apa ada yang ingin ditanyakan lagi? Cukup. Oke Bu, kalau misalnya sudah cukup, apakah saya bisa meminta tanda tangan Ibu untuk kelengkapan administrasi sebagai bukti saya sudah melakukan dengan konseling? Boleh? Ya, silakan di sini ya Bu tanda tangannya. Oke Bu, kesuksesan pengobatan ini juga bergantung pada Ibu gimana Ibu patuh dalam mengkonsumsi obatnya nanti ya Bu. Iya Bu. Begitu konseling ini saya akhiri ya Bu. Nanti jika Ibu ada pertanyaan, ini ada kartu nama saya, di sini ada nama WhatsApp saya. Ibu bisa chat saya atau Ibu bisa telepon saya. Sekali lagi saya mau mengingatkan untuk setiap penggunaan obat, Ibu bisa konsultasikan kepada apoteker atau kepada dokter terlebih dahulu ya Bu. Terima kasih atas waktunya, semoga Ibu akan sembuh. Oke, terima kasih banyak ya Bu. Iya, terima kasih ya Bu. Hati-hati di jalan, semoga lekas sembuh.